ketika mengenal seorang guru yang sanadnya tidak jelas, ketika mengenal seorang ulama yang katanya supaya ia bisa mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, akhirnya menjadi salah kaprah karena sanadnya tidak jelas. Mereka bisa menjadi radikal, mereka bisa menjadi teroris, mereka bisa menjadi orang-orang yang makar, bisa menjadi orang pemberontak. Bahaya. Ini dilakukan oleh siapa? Makanya paham-paham radikal, intoleran, ini malah tidak dari luar, dari orang-orang yang mengaku sebagai ulama itu sendiri, oknum. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa ulama bajingan itu tidak ada. Tidak ada istilah ulama bajingan, itu tidak ada. Yang ada adalah bajingan menyamar menjadi seorang ulama. Tuh, mati kan? Hanya. Nanti dulu biar 5 menit. Paham sampai sini? Yang ada itu adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai ulama, atau memang betul ada seorang ulama tetapi menjadi bajingan. Nah, ini kan merusak marwah ulama namanya. Jadi tidak ada ulama bajingan, itu nggak ada. Yang namanya ulama itu pasti orang yang berwawasan tinggi, akhlak adabnya bisa diandalkan, bisa menjadi tauladan, bisa menjadi contoh, bisa menjadi pendidik yang baik. Nah, itu ulama. Jadi sesungguhnya tidak ada yang masalah dengan ulama. Yang ada adalah manusia-manusia yang bercita-cita tinggi, pengen menjadi ulama untuk kepentingan perutnya, untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan syahwatnya, nafsunya itu. Sehingga apa? Sehingga mereka orang-orang seperti itulah yang merusak marwah ulama. Contohnya, ulama bajingan itu seperti apa? Ulama yang mendoktrin orang-orang kaum abangan. Nah, orang-orang awam tuh. Contohnya siapa? Banyak. Lagi nyewot saya. Benar, saya itu lagi nyewot. Banyak. Tapi kalau saya nggak murka, nggak ngomong kayak begini, nanti malah semakin kesini semakin orang saya nanya sendiri, ngaku-ngaku ulama. Ya contohnya itu ada seorang ulama bilang, ada lonte. Ada lagi ulama. Kalau ceramah, ada anjing, ada babi. Ada yang seperti itu. Bahkan ada ulama yang bilang satu Habib bodoh dan jahil itu lebih mulia daripada 70 kiai. Ada yang seperti itu. Dan bagi orang-orang yang awam, tetap disembah-sembah, tidak ngambil manfaatnya, tidak dapat membedakan mana mudaratnya. Akhirnya apa? Terjadilah perkawinan karakter dan perkawinan ideologi, yaitu mereka menjadi orang-orang bajingan karena ulamanya ulama bajingan. Bajingan yang mengaku sebagai ulama. Nah, kayak begitu jadinya. Ada yang kayak begitu. Ulama itu suci. Ulama itu adalah kebesaran, kebanggaan, gelar keistimewaan. Repot nggak kalau kayak begitu? Repot. Bahkan ada ulama yang mendoakan orang itu malah, kalau sakit jangan dikasih sembuh ya Allah. Kalau punya anak jangan dikasih anaknya orang-orang ini ya Allah. Kalau ini ya Allah seretkan rezekinya ya Allah. Ada ulama yang mendoakan seperti itu. Ulama tidak ada yang mendoakan yang buruk-buruk, tidak ada. Semua ulama mendoakan baik. Bahkan orang-orang yang menjalankan, yang mengingkari perintah-perintah kebaikan Allah, dia tetap akan mendoakan agar bisa menjadi baik. Itu seorang ulama. Jadi kalau seandainya ada bajingan, ulama itu tahu, malah didoakan, ya Allah, mudah-mudahan engkau segerakan untuk mendapatkan hidayah, ya Allah, kembali kepada jalan yang benar, ya Allah. Itu ulama mendoakan, bukan menghakimi,
hari ini terlalu banyak ulama-ulama menjadi ulama-ulama bajingan. Bahkan ada seorang ulama mengajak membodohi umat untuk membenci seseorang. Mengajak umat berbondong-bondong untuk membenci yang lainnya. Mengajak umat berbondong-bondong untuk makar kepada kepala negara. Ada yang seperti itu. Itu ulama bajingan. Paham-paham radikal, paham-paham intoleran, paham-paham rasisme ini paling mudah dengan menggunakan cara agama. Disampaikan oleh para oknum-oknum ulama bajingan tersebut, saudara. Ada yang seperti itu. Itu bisa memunculkan yang namanya bibit-bibit radikal. Ini berkaitan dengan ideologi. Gak mudah, saudara. Gak gampang ini. Di mana ada ulama mengajarkan untuk membenci kepada pemerintahannya. Di mana ada seorang ulama yang ngakunya ulama mengajarkan membenci kepala negaranya. Hanya satu, saudara. Kalau di zaman Rasul dulu ini adalah kelompok kaum-kaum Khawarij. Benar itu. Ada ulama-ulama yang seperti itu. Bahkan ketika ada seorang ulama, ya, atas nama jihad, maka ketika kita melakukan bom, mereka adalah orang-orang yang soleh, matinya mati syahid. Ada yang seperti itu. Gue bingung gitu loh. Apakah Indonesia ini dalam keadaan darurat? Apakah Indonesia ini dengan keadaan perang? Apakah kita terusir dari negeri kita? Apakah kita sedang dihinakan oleh mereka? Apakah Allah kita sedang dihinakan oleh mereka? Tidak ada jawabannya. Tapi apa? Ulama, oknum-oknum bajingan itu menstigmakan bahwa itu sesuatu jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi nyamar ma'ruf nyambi mungkar, saudara. Ini biar pada tahu ini. Kelompok-kelompok radikal biar otaknya itu jempalitan. Banyak bangsa kita ini, kaum-kaum abangan, orang-orang awam yang kira-kira pengen mencari jati diri tentang agama. Wah, kan keren tuh. Ketika mengenal seorang guru yang sanadnya tidak jelas, ketika mengenal seorang ulama yang katanya supaya ia bisa mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, akhirnya menjadi salah kaprah karena sanadnya tidak jelas. Mereka bisa menjadi radikal, mereka bisa menjadi teroris, mereka bisa menjadi orang-orang yang makar, bisa menjadi orang pemberontak. Bahaya. Ini dilakukan oleh siapa? Makanya paham-paham radikalis, radikal, intoleran, ini malah tidak dari luar, dari orang-orang yang mengaku sebagai ulama itu sendiri, oknum. Kenapa? Dengan ceramah-ceramah radikal, dengan ceramah-ceramah yang menyampaikan untuk menjadikan mereka intoleran, itu tetap dianggap mulia, saudara. Nah, itu kadrun. Kalau orang-orang awam, orang yang ingin beragama dengan baik, akhirnya menjadi intoleran, menjadi radikal, itu kita maknai adalah kadrun. Ngerti kadrun nggak? Kadrun itu bukan orang keturunan Arab, bukan. Orang dari keturunan Habib, bukan. Atau Habib, bukan. Kadrun itu adalah kadal gurun. Kadal itu adanya di Indonesia, gurun itu yang jelas di Indonesia nggak ada. Jadi orang yang ke Arab-Araban, orang Indonesia yang ke Timur-Timuran, orang Indonesia yang ke Barat-Baratan. Dan yang jelas adalah bangsa sendiri yang kehilangan jati diri bangsanya. Orang Indonesia sendiri yang kehilangan jati diri bangsanya. Itu kadrun.